Pemirsa, pergeseran kebiasaan akibat COVID-19 pun semakin dilirik banyak perusahaan penyedia layanan video on demand atau layanan video streaming berlangganan. Namun dengan sebagian besar negara di dunia mulai menuju hidup normal lagi, layanan streaming menjadi pertarungan baru bagi dunia streaming. Lantas kira-kira siapa saja penyedia layanan streaming ternama di dunia? Kita simak dalam ID Entertainment berikut ini. Lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia, beragam kebiasaan mulai bergeser termasuk budaya masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah. Resiko penularan COVID-19 yang masih cukup tinggi membuat masyarakat memilih mengurangi pergerakan di luar rumah. Pandemi yang memaksa semua orang untuk berdiam diri di rumah menjadi keuntungan tersendiri untuk layanan online. Termasuk di dalamnya layanan streaming yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia untuk mencari hiburan. Di tengah pandemi, banyak perusahaan memanfaatkan momen ini untuk membuka streaming baru. Sebut saja Comcast milik NBC Universal, Viacom CBS, At70 Warner Media, dan Discovery. Namun dengan sebagian besar negara di dunia mulai menuju hidup normal lagi, ini menjadi pertarungan baru bagi layanan streaming. Layanan nonton online hingga kini masih terus mengalami peningkatan. Meskipun di sejumlah daerah pembatasan telah longgar dan bioskop juga telah dibuka, layanan streaming masih menjadi salah satu pilihan utama demi mendapatkan hiburan. Tak heran jika kini persaingan di industri layanan streaming semakin ketat. Sebagai gambaran, terdapat beberapa layanan streaming yang memiliki catatan mentereng saat pandemi. Di urutan pertama, ada Netflix yang memiliki pelanggan berbayar 208 juta dan jauh mengungguli para pesaingnya. Netflix menjadi pionir dari layanan streaming dunia. Berdiri pada tahun 2007, perusahaan yang dulunya persewaan DVD ini mengawalinya dengan hanya 1.000 judul. Namun kini Netflix telah memiliki lebih dari 15.000 judul dengan pendapatan pada tahun 2020 silam mencapai 25 miliar US dollar atau sekitar 355,14 triliun. Tak mengherankan jika layanan ini telah memiliki lebih dari 213,6 juta subscriber di hampir seluruh negara di dunia kecuali China, Syria, Korea Utara, dan Crimea. Disney memiliki sejumlah layanan streaming, termasuk Disney Hotstar yang hadir di Indonesia. Kombinasi Disney termasuk Hotstar memiliki 103,6 juta pelanggan dan ARPU global 3,99 US dollar. Disney menjadi salah satu layanan termuda yang baru dirilis pada tahun 2019 lalu. Namun perkembangan layanan yang dirilis secara global pada pertengahan 2020 ini meningkat secara pesat dengan lebih dari 7.000 episode dan 500 film. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pilihan hiburan bagi anak kecil dan keluarga yang berasal dari berbagai produk Walt Disney Studio dan Pixar. Tak heran jika kini layanan yang sudah merilis Marvel, Star Wars, hingga konten National Geographic ini memiliki lebih dari 116 juta subscriber. Tidak mau ketinggalan, Amazon juga mengikuti perkembangan layanan streaming dunia dengan merilis Amazon Prime Video pada tahun 2014 lalu. Dengan katalog yang mencapai 24.000 film dan 2,1 ribu pertunjukan televisi, layanan streaming Amazon ini telah memiliki lebih dari 107 juta pengikut. Amazon Prime Video mencatat pelanggan secara global sebanyak 200 juta pengguna. Sekitar 175 juta diantaranya melakukan streaming show dan film dalam 1 tahun terakhir. Untuk biaya pelanggan adalah sekitar 12,99 US dollar per bulan atau 119 US dollar per tahun. AT&T Inc. pada bulan Mei 2020 akan meluncurkan layanan streaming HBO Max. Warner Media memiliki HBO dan HBO Max. Layanan itu memiliki 63,9 juta pelanggan secara global dan ARPU 11,72 US dollar per bulan. Sayangnya perusahaan tidak mengungkapkan pengguna khusus yang hanya menggunakan HBO Max saja. HBO Max diperkirakan akan mencapai 75 juta hingga 90 juta pelanggan global pada 2025 dengan sekitar 50 juta diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Layanan baru ini diharapkan menghasilkan sekitar 5 miliar US dollar pendapatan Amerika Serikat pada 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel.